Memutus penyebaran COVID-19, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI kembali menerapkan aturan baru bagi penumpang jarak jauh, yaitu wajib menunjukkan surat hasil negatif COVID-19, pemeriksaan genos, dan swab test. Aturan baru bagi penumpang kereta api jarak jauh tersebut diberlakukan tanggal 1 April 2021 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 27 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Calon penumpang kereta api jarak jauh mulai 1 April kemarin wajib menunjukkan hasil negatif tes genus C19 dan swab PCR maupun antigen. Aturan baru ini berlaku sesuai Surat Edaran Nomor 27 Kementerian Perhubungan. Surat Edaran Nomor 27 ini merupakan penyesuaian dengan terbitnya Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021. Menerapkan aturan sesuai Surat Kementerian Perhubungan, PT KAI Daob 8 Surabaya pun mulai menerapkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Afif mengatakan, dalam menerapkan aturan tersebut PT KAI Daob 8 Surabaya telah menyediakan layanan pemeriksaan genus di 6 stasiun dan swab test di 5 stasiun. Untuk layanan genus, calon penumpang hanya membayar biaya sebanyak Rp30.000, sedangkan untuk swab test PCR antigen dikenakan biaya sebanyak Rp105.000. Untuk penggunaan layanan tes genus C19, calon penumpang dilarang makan dan minum selama 30 menit sebelum dilakukan tes. PT KAI Daob 8 Surabaya juga menghimbau calon penumpang jarak jauh yang menggunakan jasa transportasi kereta api agar tetap sehat guna mencegah penyebaran COVID-19. Dengan Surat Edaran Nomor 27 Kementerian Perhubungan tentang tata cara orang bepergian di masa pandemi, bahwa masa berlaku tes genus mulai 1 April ini berlaku 1 kali 24 jam setelah dia melakukan pemeriksaan di stasiun keberangkatan. Sementara itu di Daob 8 Surabaya saat ini tersedia 6 stasiun yang melayani pemeriksaan tes genus kepada pelanggan KAI. Ke-6 stasiun tersebut adalah stasiun Surabaya Pesaturi, Surabaya Gubeng, Malang, Sidoarjo, Lamongan, dan stasiun Mojokerto. Untuk melakukan pemeriksaan tes genus di stasiun keberangkatan, pelanggan diharapkan atau diharuskan tidak makan, minum atau selain air putih dan juga merokok untuk lebih meningkatkan efektivitas pemeriksaan tes genus tersebut. Semen Alfredo melaporkan. Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait adanya larangan mudik saat Lebaran nanti, Wali Kota Malang Sutiaji menginstruksikan RT RW di Kota Malang untuk menghimbau warga tidak mudik Lebaran. Untuk melakukan pengawasan agar warga tidak mudik, rencananya Pemkot Malang akan memperkuat pengawasan lewat posko PPKM Mikro. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji di kantor Balai Kota Malang. Ia mengatakan bahwa menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021. Pemerintah Kota Malang akan menyampaikan ke tingkat bawah yakni RT RW. Larangan mudik akan diintensifkan dengan disampaikan ke RT RW untuk menghimbau warga Kota Malang agar tidak melakukan mudik saat Lebaran nanti. Wali Kota juga berharap instruksi dari pemerintah dapat ditaati dan dijalankan bersama. Sementara untuk mengantisipasi agar warga tidak mudik, pemerintah Kota Malang akan memperkuat pengawasan lewat posko PPKM Mikro. Posko PPKM Mikro akan diintensifkan sehingga mengawasi warga. Untuk tahun ini, Pemkot Malang tidak akan memberlakukan posko penjagaan atau pengetatan di pintu masuk Kota Malang karena dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Pengawasan hanya akan dilakukan di tingkat RT RW yang lebih efektif dalam mengawasi mobilitas orang. Diharapkan dengan pengawasan di tingkat RT RW yang ketat, kasus COVID-19 di Kota Malang yang sudah turun tetap dipertahankan. Diharapkan dengan pengawasan di tingkat RT RW yang ketat, kasus COVID-19 di Kota Malang yang sudah turun akan terus menurun. Ketika dibolehkan itu pun kami kemarin penguatannya di tingkat di tingkat PPKM Mikro itu. Jadi bagaimana lalu lintas orang di tingkat RT RW, kamu datang bagaimana dicek dan seterusnya. Jadi ada penyekatan lagi gitu Pak? Tidak harus penyekatan lah. Lalu dicekat aja, kadang-kadang petugasnya kan masih kecolongan. Jadi ini kita intensifkan dari RT RW. Tapi kan mobilitas orang kan ketahuan Mas. Dengan tiba-tiba bermalam di wilayah RT lain mesti ini dari mana ini? Mungkin dikuatkan gitu Pak? Ya. Pak, kalau dibandingkan tahun kemarin Pak? Saya kira lebih satu
Dulu bulan berapa ya? Berarti nggak ada pos penjagaan Enggak, gitu ya Pak? dulu bulan berapa dulu? Mei. Hari raya dulu bulan Mei. awal-awal. April sama Pak. Mei. Awal-awal ya, Mei. Mei itu sudah agak melonjak ya. Jadi saat ini mudah-mudahan kita tidak lengah. Ini kan kasusnya turun ya. 1 dikit, kemarin sempat 2 dikit tapi 1 dikit terus 7, 4 ya, 7, 4, 3. Kemarin di beberapa hari itu ada hero-nya. Tapi kita tidak boleh lengah, tetap waspada terhadap COVID-19. Oke. Jadi larangan ini nanti kita sampaikan juga kepada seluruh RW suatu saran untuk mitigasi ke arah sana. Kalau yang udah vaksin boleh mudik Pak? Gimana? Yang udah vaksin boleh mudik Pak? Belum ada ketentuan Mas, katanya sekarang sudah ada regulasi. Artinya yang sudah vaksin 2 kali katanya gitu, tapi belum ada ketentuan. Simon Alfredo melaporkan.